Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 18 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-29. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Doa dan renungan oleh saya, Suster Maria Sifra, PRR, dengan tema Pewartaan selalu penting dan mendesak. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu, karena Roh Kudus telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kami selalu merasakan kehadirannya dalam hidup kami. Roh Kudus selalu membuat hati kami tenang, damai, dan mengalami sukacita. Dikala kami lelah dan tak berdaya, kami merasakan gerakannya, selalu menguatkan kami. Bantulah kami untuk selalu menyadari kehadirannya dalam hidup kami. Semoga kami terus dikuasai olehnya, sehingga kami tahu menempatkan diri sebagai umat yang membutuhkan kehadirannya dalam hidup kami. Kuasailah diri kami ya Roh Kudus, agar kami mampu dan selalu menyadari bahwa tugas pewartaan selalu penting dan mendesak, dan menjadi tanggung jawab dari kami semua, para pengikut Kristus. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas, bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuk suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke
masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pewartaan selalu penting dan mendesak. Sahabat-sahabatku yang terkasih, hari ini kita memperingati pesta Santo Lukas pengarang Injil. Mari kita sejenak mengenal Santo Lukas. Menurut tradisi, Lukas adalah seorang dokter Yunani yang kafir. Ia dikenal juga sebagai seorang yang lembut dan baik hati. Ia mengenal Yesus melalui pewartaan Rasul Paulus. Setelah menjadi seorang Kristen, ia pergi menyertai Paulus ke berbagai tempat pewartaan. Lukas merupakan seorang penolong yang banyak membantu Rasul Paulus dalam mewartakan iman. Kitab suci menyebut Lukas sebagai tabib Lukas yang terkasih. Ia seorang penulis Injil yang lahir dan tinggal di kota Antiokhia yang terletak di wilayah Syria kuno. Lukas mengikuti perjalanan misioner ke Makedonia, Yerusalem, dan ke Roma. Beberapa naskah juga mengatakan bahwa Lukas adalah murid Paulus yang setia. Saat Paulus ditangkap dan dipenjara di Yerusalem, Lukas dengan setia mengunjunginya di tahanan. Beberapa ahli berasumsi bahwa selama mengunjungi Paulus di tahanan, Lukas juga secara tekun mengumpulkan bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk menulis kitab Injil dan juga bagian pertama dari kitab Kisah Para Rasul. Bila melihat dari tata bahasanya yang halus dan keahliannya dalam mengarang, Santo Lukas tentu saja adalah seorang yang berpendidikan. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa semua tulisannya turut dipengaruhi oleh pandangan dan ajaran Santo Paulus. Lukas kerap menaruh perhatian khusus terhadap orang-orang miskin dan hina dina, serta memperlihatkan belas kasih Allah kepada manusia. Menurut Lukas, kabar gembira ditujukan kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang yang tertindas dan para pendosa. Oleh karena itu, banyak yang menyebut Injil Lukas ini sebagai Injil Kerahiman Allah atau Injil Cinta Allah. Ia adalah satu-satunya penulis Injil yang menulis perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kita bisa lihat di Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37, dan penderita kusta Samaria yang berterima kasih kepada Yesus setelah mengalami kesembuhan. Tidak ada yang mengetahui secara pasti perjalanan hidup Lukas setelah meninggalnya Santo Paulus. Beberapa ahli sejarah mengatakan ia menjadi martir dan meninggal di usia yang ke-84 tahun. Di dalam dunia seni, Santo Lukas digambarkan dengan seekor lembu bersayap, karena Injil karangannya dimulai dengan adegan kurban persembahan di Bait Allah yang dilakukan oleh Zakaria. Sahabat-sahabatku yang terkasih, penginjil Lukas menggambarkan betapa pentingnya pewartaan. Ini nyata dalam kisah Injilnya hari ini tentang Yesus mengutus 70 murid untuk pergi memberitakan bahwa kerajaan Allah telah tiba. Mereka diutus pergi mewartakan dan melayani banyak orang. Pelayanan itu mendesak, digambarkan juga penuh bahaya. Maka mereka harus waspada karena mereka
bagaikan anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Tampak bahwa pengorbanan para murid yang diutus Yesus ini begitu besar. Namun, belum tentu tanggapan yang mereka terima selalu menyenangkan. Di sana mereka mengalami penolakan, juga ada hal yang mengecewakan. Namun mereka tetap memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit, karena pewartaan ini penting dan mendesak. Mereka sangat berani menjalankan perutusan itu, karena sebelum diutus, mereka telah dipersiapkan oleh Yesus dari sisi rohani maupun jasmaninya. Mereka bahagia pergi mewartakan, karena mental mereka telah dipersiapkan oleh Yesus. Misalnya, Yesus katakan pada mereka, jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu akan kembali kepadamu. Ini puncak penugasan sekaligus jaminan dukungan Yesus yang sangat ajaib bagi semua yang diutusnya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, para murid dan para rasul Yesus telah memberi contoh bagi kita untuk pergi mewartakan kerajaan Allah. Mereka tidak lagi hidup di dunia nyata saat ini. Sekarang tugas kita sebagai pengikut Kristus untuk melanjutkan pewartaan ini. Kapanpun, pewartaan kerajaan Allah selalu penting dan mendesak. Dan kita yakin roh Tuhan, roh para rasul, roh para murid Yesus akan selalu datang menyertai kita. Tuhan yang mengutus kita, Tuhan pasti akan menyertai kita. Amin. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu yang berniat baik untuk mewartakan kerajaan-Mu di dunia ini dengan cara kami masing-masing. Semoga kami tetap setia, tekun, dan bertanggung jawab menjalankannya sekalipun kami mengalami tantangan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah Bapak Paus kami, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati, agar semakin tekun dan tetap semangat menjalankan tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sembuhkanlah yang sakit dan menderita, kuatkanlah yang lemah dan tak berdaya, rangkulah mereka dengan sayap kasih sayang-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami persembahkan kepadamu intensi pribadi dan keluarga kami ya Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.